Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Ingat dulu ya, berapa tahun lalu kita sempat juga alhamdulillah membersamai Ustaz Hanan di tempat ini. Mudah-mudahan semua dipanjangkan umur, diberkahi umur, sehat badan ya. Sudah banyak yang berubah status nampaknya ya. Ya, dari dulu jomblo soleh jadi sekarang suami-suami yang soleh dan istri-istri yang soleh insyaallah ya. Alhamdulillah. Yang kita muliakan Ustaz Hanan Attaqi, guru kita di sini. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami datang dari Aceh berbarengan dengan undangan dari Masjid Istiqlal Jakarta Jumat yang lalu. Alhamdulillah Ustaz Hanan memfasilitasi dan juga memberikan kesempatan untuk silaturahim dengan anak muda Kota Bandung. Terima kasih banyak Ustaz Hanan dan seluruh tim Shift Media semuanya. Kemudian kepada Ustaz Awalul Zikri Zailani, ya, Dr. Awalul Zikri, ini adalah senior kami. Ya. Saya Ustaz Hanan itu banyak belajar dari beliau juga dulu di Kairo karena beliau satu angkatan dengan UAS. Jadi lebih dulu datang. Yang bawa-bawa kami dulu naik mobil pertama, beli makanan di mana itu juga beliau ya. Menunjuk jalan kami di Kairo. Itu dulu alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan juga keberkahan umur serta berkah ilmu kepada beliau. Ya, juga kepada Ustaz Bilal ya, terima kasih telah mensenandungkan selawat dan juga syair-syair taubat yang menyentuh hati kita. Nah, kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, dalam pertemuan singkat ini kami bukanlah orang yang alim betul-betul tentang masalah semua masalah akidah, masalah ilmu tauhid kami ketahui. Jelas apa yang kami sampaikan adalah tentu sangat sedikit sekali daripada luapan ataupun luasnya ilmu akidah, ilmu tauhid yang kita tahu. Karena semakin jauh kita belajar, semakin tinggi kita pahami, ternyata semakin nampak sama kita kejahilan kita. Ya, maka di sini mungkin ya, yang akan kami sampaikan adalah sebagai mukaddimah awal bagaimana kita seharusnya memahami akidah kita. Ya, lebih dekat lagi. Ya. Bagaimana kita selayaknya memahami akidah kita dan bagaimana kedudukan fungsi iman itu sendiri. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, tadi Ustaz Hanan menyebutkan ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun ya. Perkara iman itu adalah perkara pertama sekali dalam agama kita. Itu masalah pertama sekali. Maaf cakap dengan kata-kata perkara karena perkara ini juga jadi masalah besar seakan-akan ya. Jadi hal ya yang memang asal dalam agama kita. Rasulullah diutus ke Mekah, yang pertama sekali beliau ajarkan kepada umat adalah masalah akidah, masalah iman. Jadi sepakat semua para ulama, masalah iman itu adalah masalah pondasi akar, batang. Ya, yang kalau seandainya akarnya kuat, benar adanya dan tumbuh di tempat yang benar, maka itu akan berbuah dengan baik dan juga akan kuat berdiri tegak. Nah, jadi Ustaz ingin menceritakan kisah pertama dulu. Dari kisah ini nanti coba kita ambil pelajaran sebuah kaidah penting. Kawan-kawan pernah dengar kisah Abu Dzar Al-Ghifari? Ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam antara nomor 5 atau nomor 6. Jadi yang pertama masuk Islam. Dan beliau berasal dari sebuah kabilah di luar kota Mekah, yaitu kabilah Ghifar. Beliau datang ke Mekah setelah beliau utus adinda beliau, adik beliau untuk mencari tahu informasi tentang Nabi Muhammad. Setelah dikasih kabar oleh adik beliau, beliau enggak senang ataupun kurang puas. Akhirnya beliau pergi mendatangi sendiri, mencari kabar dan menjumpai Abu Dzar, menjumpai Nabi SAW di Madinah. Bayangkan ini adalah sahabat yang masuk Islam nomor 5 atau nomor 6. Nah,
Lalu ketika beliau datang ke Madinah, ya, beliau mengintai Nabi dan mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Kira-kira Al-Quran yang diturunkan pada saat itu berapa ayat? Ya, belum sampai lengkap satu surat pun ya. Masih sedikit diturunkan ayat Al-Quran. Lalu Abu Dzar menanyakan kepada Nabi kembali, coba engkau bacakan apa yang engkau baca di dalam solat. Nabi bacakan. Lalu Nabi jelaskan itu apa. Dan Abu Dzar ingin mengetahui, engkau Nabi, lalu apa yang engkau ajarkan kepada manusia? Nabi jelaskan bahwa tentang Allah, tentang beliau sebagai Rasul yang diutus, dan tentang akhlak mulia yang diajarkan di dalam Islam. Akhlak mulia. 2 hari atau 3 hari Abu Dzar berada di Mekah. Yang sampai beliau datang di depan orang Quraisy rame-rame, mengatakan bahwa aku adalah orang Muslim, aku mukmin beriman dengan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai digebukin oleh orang Quraisy. Padahal Nabi sudah larang, kamu setelah ini pulang ke kampungmu, jangan mendeklar dulu, engkau seorang mukmin, jangan. Digebukin, ternyata betul, digebukin. Beliau nggak mau dengar, mendeklar dirinya adalah sebagai seorang Muslim, mukmin di depan orang Quraisy. Esoknya begitu lagi, belum pulang juga, deklar lagi beliau di depan orang Quraisy, digebukin sekali lagi sampai beliau pingsan. Diselamatkan oleh paman Nabi Abbas. Lalu pesan Nabi, pulanglah ke kampung. Jangan lagi ulangi perbuatan yang sama. Pesan Nabi apa? Nanti kalau engkau sudah mendengarkan namaku di Jazirah Arab, baru jumpai aku kembali. Ya, nanti suatu saat, ini kan Nabi masih di awal-awal dakwah beliau, baru 5 orang masuk Islam. Kata Nabi, nanti kalau engkau dengarkan namaku di Jazirah Arab, baru engkau jumpai aku. Balik pulang beliau ke kabilah beliau. Lalu kapan beliau balik jumpa Nabi? Itu setelah perang Badar. Setelah Nabi hijrah, terjadi perang Badar, mulailah nama Nabi itu viral oleh di seluruh Jazirah Arab. Ada kekuatan besar loh yang sanggup mengalahkan orang Quraisy. Siapa itu? Terdengar. Abu Dzar mendengarkan itu. Lalu beliau setelah tahun perang Badar, beliau kemudian balik mau menjumpai Nabi di Madinah. Beliau datang dengan orang kampung beliau dari Ghifar plus satu kampung lagi namanya Aslam. Jadi penduduk Madinah, orang Muslim di Madinah pada saat itu, ketika Abu Dzar bawa ratusan orang, semua pada takut ada musuh tiba-tiba datang, ya. Karena ini nggak ada info intelijen akan ada penyerangan terhadap Madinah. Kok tiba-tiba ada 2 kabilah besar yang datang? Lalu intel pun dikirim oleh Nabi. Ketika dikirim didengar, ya Rasulullah, kami mendengarkan sayup-sayup suara takbir. Senang Nabi, siapa itu? Abu Dzar cepat datang, beliau katakan, ya Rasulullah. Beliau jumpai Nabi setelah 10 tahun lebih. Ya Rasulullah, itu yang sebelah kananku adalah orang kampungku, Ghifar. Mereka semua itu. Tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua menjumpai Nabi. Ghifar, kata Nabi, Ghifar, ghafarahumullah. Orang Ghifar diampuni oleh Allah. Ya Rasulullah, sebelah kiriku itu adalah orang kampung di samping kampungku, yaitu kampung Aslam. Mereka semua datang beriman kepadamu ya Rasulullah. Itu orang Aslam, ya salamahumullah, mereka diselamatkan oleh Allah. Senangnya Nabi SAW. Setelah 10 tahun lebih, 2 kampung yang besar itu masuk Islam. Pertanyaan penting, ada dites nggak lagi oleh Nabi syahadat mereka itu semua?